Selamat sore, perkenalkan nama saya Nimade Dwi Wirasmi, Prodi Administrasi Niaga, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang demokrasi. Adapun pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedur. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Adapun bentuk-bentuk demokrasi. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena, di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul dan membahasnya. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memiliki perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Adapun prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Dan yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Tahun 1945 sampai tahun 1959. 1 bulan setelah kemerdekaan, negara kita menganut sistem demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi ini, parlemen dan partai berperan penting dalam jalannya pemerintahan negara. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstitusi di tahun 1955. Sistem demokrasi parlementer berakhir ketika Presiden Soekarno merilis Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Yang kedua, tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem presidensial. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali. Sistem presidensial ini membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh Presiden. Saat itu MPR dan DPR baru mulai dibentuk dan belum menggunakan pemilihan umum. Selain itu, pembentukan MPR dan DPR ini juga sifatnya masih sementara. Di masa ini, kekuasaan seolah berada sepenuhnya di tangan Presiden. Karena itulah dikenal juga dengan demokrasi terpimpin. Sayangnya, sistem demokrasi terpimpin ini justru menyebabkan berbagai masalah. Puncaknya adalah terjadi pemberontakan G30 SPKI. Setelah itu, sistem demokrasi terpimpin ini berakhir. Yang ketiga,
tahun 1965 sampai tahun 1998. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional yang mengedepankan sistem presidensial. Di masa ini, Undang-Undang 1945 dan Pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Pada periode ini juga, pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan. Sayangnya di masa Orde Baru ini, kekuasaan yang dimiliki presiden digunakan untuk menguasai politik. Sampai akhirnya, gerakan mahasiswa berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Yang keempat, tahun 1998 sampai sekarang. Setelah berhentinya Soeharto dari jabatan presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk politik. Masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuannya agar terwujudnya kebebasan yang selanjutnya akan menciptakan kedaulatan rakyat. Pemilihan presiden mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004, sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.